Pasca dirinya bercerai sudah berumah tangga lagi dengan suami barunya, namun ternyata masih diganggu mantan suaminya hingga akhirnya berujung seperti ini. Bercerita tentang seorang wanita bernama Cici, 21 tahun, tinggal bersama sang suami barunya yaitu Edi Setiawan. Suami barunya tinggal di Bogor, Jawa Barat. Suami istri ini tinggal bersama ayah dari Edi yaitu Jaheng, 48 tahun. Di sana rumah tangga mereka memang masih baru, namun nampaknya kebahagiaan terlihat dari pasangan Edi dan juga Cici. Apalagi terlihat memang Edi telah tinggal bersama sang ayah dan juga merawat ayahnya yang sudah tinggal sendiri. Keluarga mereka sendiri tak ada masalah. Cici adalah seorang janda, punya anak satu. Saat menikah dengan Edi, Cici membawa anaknya. Cici, Edi, Pak Jaheng juga anak sematawayang Siti dari pernikahan sebelumnya tinggal di rumah tersebut baik-baik saja. Menurut para tetangga mereka rukun, bahkan juga akrab dengan para tetangga, tak pernah ada masalah sebelumnya. Cici sendiri adalah seorang janda. Cici kini sudah bahagia setelah menikah lagi dengan Edi, namun nampaknya berbeda dengan mantan suami Cici. Dulu Cici pernah menikah dengan seorang lelaki bernama Tegar yang ternyata rumahnya tak jauh dari rumah Edi. Tegar sendiri memang berbeda desa dengan Edi, suami baru Cici, namun ternyata satu kecamatan. Berumah tangga dengan Tegar saat itu Cici merasa tak ada kecocokan hingga akhirnya rumah tangga yang terjalin pun harus berakhir di dalam perceraian, meninggalkan satu anak dalam rumah tangga mereka. Tegar sendiri ingin kembali kepada Cici, ingin rumah tangganya dengan Cici bisa kembali rujuk, namun nampaknya tak bisa karena Cici sudah menikah lagi dengan Edi. Nampaknya Tegar tak terima dengan pemberitaan ini. Tegar sendiri masih kerap mengganggu Cici, menelpon Cici dengan alasan ingin bertemu anak, namun ternyata setelah bertemu mengungkapkan kalau dirinya ingin kembali rujuk dengan Cici. Tegar sendiri tak peduli kalau Cici sudah menikah dengan Edi, kerap terus menelpon bahkan WhatsApp ingin bertemu dengan Cici dan sang anak dan berharap bisa lagi rumah tangganya mereka kembali menikah lagi. Kekesalan Tegar makin terlihat saat mendengar kalau Cici makin bahagia dengan sang suami Edi dan merawat anak dari pernikahan dirinya dulu. Tegar sendiri yang tak pernah menyerah menelpon dan me-WhatsApp Cici, tak peduli waktu dan tak peduli tempat. Akhirnya Cici yang tak nyaman meminta Tegar untuk menjauhi dirinya dan memastikan kepada Tegar kalau dirinya tak akan balik lagi dengan Tegar karena sudah menikah dengan Edi dan mengaku kalau dirinya bahagia dengan Edi, apalagi Edi sayang kepada anak Cici. Tak menerima dengan penolakan tegas dari Cici, Tegar pun akhirnya membuat rencana dirinya ingin menghabisi keluarga dari Edi. Tegar merasa kalau Edi tak ada, pasti dirinya lah yang menjadi suami Cici lagi. Tegar pun langsung membawa senjata tajam dan berencana ke rumah Edi dengan membawa bensin. Dalam perjalanannya Tegar pun merasa kalau dirinya harus menghabisi semua keluarga Edi termasuk Cici karena sakit hati. Tegar mengetuk rumah pintu Edi dan Edi membukanya. Tak banyak bicara, Edi langsung ditikam oleh Tegar beberapa kali hingga akhirnya tak berdaya. Meninggalkan Edi yang terjatuh di lantai, Tegar pun masuk ke dalam rumah dan langsung memasuki salah satu kamar. Yang pertama dirinya memasuki kamar ayah dari Edi. Saat itu ayah dari Edi tengah beristirahat dan langsung beberapa kali ditikam oleh Tegar. Selesai menghabisi ayah dari Edi, Tegar pun kembali ke kamar selanjutnya yang ternyata di dalam kamar tersebut ada Cici dan anak sematawayangnya. Padahal anak itu anak dari pernikahan dirinya dengan Cici. Tegar pun langsung menikam Cici beberapa kali dan meninggalkan Cici begitu saja. Tak lama masih di dalam rumah, Tegar pun menyiramkan beberapa bensin ke bagian pojok dan Tegar membakarnya. Tegar membakar dengan kondisi rumah setelah menghabisi beberapa orang. Tegar pun langsung kabur ke rumah saudaranya, bahkan dirinya pun bersembunyi di salah satu peternakan milik keluarganya. Tanpa Tegar tahu, ternyata saat Tegar membakar rumah, Tegar tak tahu kalau ternyata Cici masih hidup dan bisa jalan lewat belakang. Cici pun meminta pertolongan kepada warga seraya dirinya menggendong anak sematawayangnya. Para warga langsung membawa Cici ke rumah sakit, membantu Cici dan warga lainnya melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Saat pihak kepolisian datang, ternyata api memang masih besar dan belum padam. Setelah api padam, terlihat ada dua jasad yang sudah tak bernyawa, yaitu jasad Edi dan ayah dari Edi. Pihak kepolisian pun mendengar semuanya dari Cici kalau pelakunya yaitu mantan suaminya sendiri, yaitu Tegar. Jasad dari Edi dan ayahnya dilarikan ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Menurut hasil otopsi, meninggal bukan karena tikaman, namun ternyata karena dibakar. Cici mendapatkan perawatan dengan anak sematawayangnya, sementara pihak kepolisian mencari pelakunya.
Ternyata saat datang ke rumah Tegar, Tegar tak ada. Pihak kepolisian tak mau menyerah, terus mencari Tegar. Setelah dicari, Tegar sendiri ditemukan di peternakannya, namun ternyata sudah dalam kondisi tak bernyawa, dirinya bundir. Tegar seakan nampak sadar kalau dirinya diamankan, dirinya akan lebih susah hingga akhirnya memilih jalan pintas, yaitu bundir. Cici yang akhirnya keluar dari rumah sakit pun tinggal bersama keluarganya dengan penuh kesedihan karena sang suami dengan mertuanya memang sudah tak ada untuk selamanya. Cici pun tak mau banyak bicara kepada media dan menyerahkan semuanya kepada pihak kepolisian. Saat permasalahan ini diadili meskipun pelakunya sudah meninggal, Tegar dinyatakan bersalah, namun tetap kasus ini ditutup karena pelakunya sudah tak ada. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.